Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online. Mantap guys. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dilancarkan rezekinya, puasanya lancar. Mantap. Oke, setelah sekian lama tidak bikin video, update video. Oke, kali ini di hari Senin saya bikin video ini di jam berapa ya kira-kira ini guys? Agak siang memang, jam 10 kurang guys, 10 kurang 4 menit, 9.56 ya. Yang jelas belum dapat orderan. Dapat orderan karena saya juga memang baru on kira-kira 10 menit yang lalu di hari Senin ini. Jadi belum ada perbunyian, bunyi-bunyian belum ada sama sekali baik Grab ataupun Gokar. Oke. Tapi setelah saya amati dan saya narik kemarin-kemarin, sudah mulai ada pergerakan umat guys ya. Walaupun masih belum sesuai target, tapi sudah ada sedikit-sedikit pergerakan dari stasiun ya. Terutama yang berangkat dari Jogja maksudnya ya, ke stasiun terminal itu sudah ada beberapa orang bawa koper, bawa barang-barang ciri khas orang-orang mudik itu. Namun yang datang itu belum banyak. Jadi menurut saya masih banyak yang berangkat daripada yang datang. Nah, kalau yang berangkat kan cuma jarak pendek ya guys. Paling ke stasiun, ke terminal Giwangan, terminal Jombor, stasiun Tugu, stasiun Lempuyangan. Nah, sasaran saya kan yang datang nih. Kalau yang datang kan pengantaran bisa jauh guys. Bisa ke Magelang, ke Wonosari, ke Boyolali dan sebagainya kalau yang datang ya. Tapi kalau yang berangkat kan cuma ngantar ke stasiun, ke terminal. Nah, sasaran saya pribadi itu yang datang. Nah, itu belum banyak, meskipun sudah ada namun belum banyak. Ya memang ini masih tanggal 24 ya. Lebarannya kan tanggal 31. Mungkin puncaknya itu nanti di tanggal 27, 28, 29, 30. Nah, itu mungkin di situ puncaknya. Ini masih belum ada tanda-tanda pemudik yang datang. Kalau yang berangkat memang sudah, yang datang belum banyak guys. Kalau yang berangkat ya ada sih, cuma pengantarannya kan pendek-pendek ke stasiun, ke terminal kayak gitu. Sasaran saya pribadi memang untuk yang datang ya, jadi pengantarannya bisa jauh. Oke, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang dapat BHR, bantuan hari raya atau THR atau apapun itu namanya. Saya ucapkan selamat menikmati. Tulis di kolom komentar share berapa besaran nominal teman-teman yang kalian dapat baik Grab, Gokar, Maxim ya. Kalau InDrive saya nggak tahu. Maxim tuh dapat tapi dalam bentuk saldo ya, jadi nggak bisa dicairkan. Katanya gitu. Silahkan komentar teman-teman yang dapat berapa, yang paling kecil 50 ribuan sampai yang paling besar berapa. Silahkan komentar, harap disyukuri aja meskipun nggak sesuai ekspektasi realita skemanya ya. Yang itu kan ada rincian skemanya. Teman-teman yang merasa tariannya oke, banyak, penerimaan bitnya memenuhi syarat, kok cuma dapat segini kecil. Tapi teman-teman yang lain yang merasa dia akunnya sortir ya, berharap nggak dapat kok malah dapatnya banyak. Nah, itu memang dilema. Kalau saya sendiri memang dari jauh-jauh hari saya memang nggak berharap banyak. Kalau dapat ya syukur, enggak ya nggak apa-apa. Jadi nggak usah diharapin ya, kayak nggak tahu aja aplikator. Kita tuh dikibulin terus guys. Akal bulus aplikator tuh bagaimana caranya dia nggak ngeluarin dana sedikit pun. Kalau niat ngumpulin dana untuk mitranya dalam bentuk THR, tabungan atau apapun, itu kan harusnya dipotongkan dari persentase potongan pendapatan atau tarifnya itu ya. Jadi menurut saya lebih baik, lebih bijak, lebih hemat saya bagi aplikator biar adil nih ya, potongkan aja dari tarif yang dibayarkan konsumen atau pendapatan driver itu berapa persen ya, setiap pendapatan atau setiap tarian. Jadi nanti tahun depan menjelang hari raya itu aplikator nggak susah-susah cari dana untuk membayarin mitranya, kan sudah ada dana yang dipotongkan. Nah, syaratnya memang harus potongan tarifnya jangan gede-gede ya. Kalau selama ini kan 20%, 30% atau bahkan
50% ya, penumpang bayar 20.000, potongannya 10.000, driver terima bersih 10.000. Gambarannya seperti itu kalau 50% ya. Nah, jangan seperti itu. Jadi mungkin hemat saya 20% oke, 15% untuk aplikator, 5% untuk driver dalam bentuk tabungan dicairkan besok tahun depan untuk THR. Itu kan bijak sekali, dan nanti akhirnya aplikator kan juga nggak kebingungan nyari dana untuk bayarinnya. Kalau saat ini kan terkesan asal tergesa-gesa, ya kan, karena desakan pemerintah. Bagaimana caranya aplikator bayarin THR mitranya. Nah, perusahaan malah yang nggak kelimpungan guys nyari dana untuk bayarin mitra semua. Lahirlah skema tersebut. Persentase kah, tarian kah, jam online kah, penerimaan bid kah. Nah, makanya itu nggak adilnya di situ. Kalau dihitungkan dari potongan berapa persen untuk driver kan adil guys. Itu hemat saya sih, opini saya pribadi, dan semoga didengar, dan itu menurut saya lebih fair, lebih adil guys. Tapi syaratnya memang potongannya untuk tarif jangan gede-gede. Kalau selama ini kan potongan tarifnya udah gede banget nih, katakanlah 30% ya. Kalau dipotongkan lagi untuk driver, tabungan driver ya, konsumen keberatan, mahal banget tarifnya. Syarat utamanya kan itu guys, desaan utamanya kan itu, tuntutan driver kan yang sebenarnya bukan THR ya, tapi potongannya itu diperkecil gitu loh. Karena selama ini potongannya besar banget. Ya apa yang saya katakan tadi, yang selama ini saya bikin konten, penumpang bayar 20.000, potongannya 10.000. Nah, itu kan gede banget ya. Kalau penumpang bayar 20.000, potongan 5.000 kan masih oke lah. Kita terima 15.000. Tapi kalau penumpang bayar 20.000, potongannya 10.000, dapat terima 10.000, itu kan sama aja dengan 50%, separuhnya sendiri kan. Nah, gambarnya seperti itu, asal jangan terlalu gede potongannya. Jadi driver masih ada sisa gitu loh. Syukur-syukur tabungan driver untuk tahun depan untuk THR. Tapi menurut saya ya, kalau pemerintah udah memaksa aplikator untuk mengadakan THR tiap tahun ini, nah ini tahun depan kemungkinan ada lagi guys. Nggak tahu skemanya apa masih sama ataukah dirubah. Nah, ini kemungkinan kan sudah menjadi tradisi nih. Tahun ini ada THR, tahun depan harus ada lagi, nggak mungkin nggak ada. Nah, skemanya cuma kita belum tahu apakah seperti ini ataukah ada skema baru seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, oke. Jadi itu update-nya guys. Nah, banyak yang menanyakan kenapa nggak update videonya, sudah 5 hari kayaknya saya nggak bikin video. Perlu diketahui saya baik-baik aja, tetap narik setiap hari walaupun nggak bikin video, karena tarikannya tipis-tipis banget ya guys. Tarikannya cuma ya beberapa tarikan gitulah, karena nggak maksimal. Jadi males juga update video, bahannya nggak ada. Nah, ini udah ada bahan lagi. Teman-teman udah nanyakan, kita absen dulu, nanti dikira menghilang nggak update video. Ini video tak tayangkan, nggak tahu ini tayang Senin atau Selasa. Yang jelas saya bikin video ini hari Senin, tanggal 24 ya. Ya, 24 bener ya, jam 10. Dan ini sudah on semua akun saya, baik Grab maupun Gokar, dan tidak ada perbunyian. Nanti saya update lagi kalau ada bunyi-bunyian dan ada orderan, maksudnya ya, TET gitu ya, baik Gokar maupun Grab, karena ini sudah waktunya untuk anak sekolah udah libur nih. Nah, yang pegawai yang belum, nanti kita update lagi. Nggak perlu saya videokan satu persatu orderannya, nanti saya closing aja endingnya gimana nanti sore ya. Orderannya bagaimana. Yang jelas kalau lalu lintas di Jogja itu jalanan masih lancar, Malioboro masih lancar, stasiun terminal sudah ada pergerakan yang berangkat ya, tapi yang turun, yang datang belum banyak. Tol saya nggak tahu nih, tol Prambanan atau Taman Martani kayak apa, belum lewat juga. Yang jelas pergerakan yang ramai itu pasar, mall, itu yang macet selama ini saya lewati. Mall-mall besar di Jogja, Amplas, CCM, Pakuwon, ya itu 3 itu yang crowded ya. Oke teman-teman, nanti saya sambung lagi, stay tune terus ya, mantap.